Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Said Kandifas. Saya dari program studi Pendidikan Agama Islam PAI 2C Institut Agama Islam Negeri Curup. Baiklah, saya di sini akan sedikit mereview tentang materi manajemen pembelajaran di sekolah. Baiklah, kita masuk ke materi pertama, yaitu perencanaan pembelajaran. Jadi, perencanaan pembelajaran adalah proses sistematis yang melibatkan identifikasi, pengembangan, dan evaluasi materi dan strategi pembelajaran yang diarahkan untuk memudahkan peserta didik belajar. Proses ini meliputi analisis kebutuhan pembelajaran, penentuan tujuan pembelajaran, pengembangan strategi pembelajaran, pengembangan bahan ajar, serta pengembangan alat evaluasinya untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Perencanaan pembelajaran memiliki 3 komponen. Yang pertama, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian untuk memeriksa pemahaman siswa. Guru harus mempertimbangkan analisis capaian pembelajaran, membuat perencanaan asesmen diagnostik, dan menyesuaikan tahap perkembangan siswa dari segi usia. Dalam proses perencanaan pembelajaran, guru harus mempertimbangkan beberapa hal, seperti yang pertama, tidak ada satu metode pembelajaran yang unggul untuk semua tujuan dan semua kondisi. Yang kedua, metode pembelajaran yang berbeda memiliki pengaruh yang berbeda pada hasil pembelajaran. Yang ketiga, kondisi pembelajaran yang berbeda memiliki pengaruh yang konsisten pada hasil pembelajaran. Nah, perencanaan pembelajaran sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan. Baiklah, lanjut materi yang kedua, yaitu pengorganisasian pembelajaran. Jadi, pengorganisasian pembelajaran adalah cara satuan pendidikan mengatur pembelajaran muatan kurikulum dalam satu rentan waktu. Proses ini melibatkan beberapa unsur penting, seperti mengatur beban belajar dalam struktur kurikulum, muatan mata pelajaran dan area belajar, pengaturan waktu belajar, serta proses pembelajaran. Pengorganisasian pembelajaran memiliki beberapa tujuan, seperti yang pertama, mengatur beban belajar. Pengorganisasian pembelajaran melibatkan pengaturan beban belajar dalam struktur kurikulum. Struktur kurikulum adalah pola dan suasana mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik pada satuan pendidikan dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua yaitu mengatur muatan mata pelajaran dan area belajar. Pengorganisasian pembelajaran juga melibatkan muatan mata pelajaran dan area belajar. Hal ini termasuk mengatur mana mata pelajaran wajib dan mana yang pilihan, serta mengatur mata pelajaran muatan lokal. Baiklah, yang ketiga yaitu mengatur waktu belajar. Pengorganisasian pembelajaran melibatkan pengaturan waktu belajar, baik per hari ataupun per minggu. Hal ini penting untuk memastikan waktu yang efektif untuk kegiatan pembelajaran. Yang keempat yaitu mengatur proses pembelajaran. Pengorganisasian pembelajaran juga melibatkan pengaturan proses pembelajaran. Hal ini termasuk mengatur bagaimana proses pembelajaran dilakukan dengan bagaimana pembelajaran dilakukan dan bagaimana siswa dipantau dalam kegiatan belajar. Dalam kurikulum Merdeka, pengorganisasian pembelajaran memperhatikan pemetaan SKK yang dilakukan oleh satuan pendidikan. Oleh karena itu, satuan pendidikan perlu mengorganisasikan pembelajaran ke dalam bentuk struktur kurikulum yang meliputi ekstrakurikuler, proses penguatan profil pelajar Pancasila, dan ekstrakurikuler. Baiklah, kita lanjut, yaitu pelaksanaan pembelajaran. Jadi, pelaksanaan pembelajaran adalah proses berlangsungnya belajar mengajar di kelas yang merupakan inti dari kegiatan di sekolah. Proses ini melibatkan interaksi guru dengan murid dalam rangka menyampaikan bahan pelajaran kepada siswa dan untuk mencapai tujuan pengajaran. Pelaksanaan pembelajaran mencakup 2 hal utama, yaitu pengelolaan kelas dan peserta didik serta pengelolaan guru. Pengelolaan kelas melibatkan upaya memperdayakan potensi kelas yang ada seoptimal mungkin untuk mendukung proses interaksi edukatif mencapai tujuan pembelajaran. Berkenan dengan pengelolaan kelas, beberapa hal harus diperhatikan, seperti ruang belajar, pengaturan sarana belajar, susunan tempat duduk, penerangan, suhu, dan kedudukan guru. Pengelolaan peserta didik melibatkan kegiatan mengikuti kegiatan belajar baik di kelas maupun di rumah.
Di bawah koordinasi guru juga orang tua siswa yang berkaitan dengan belajar. Kedudukan siswa dalam mengikuti kegiatan belajar sangat penting untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran juga melibatkan pengorganisasian yang dilakukan oleh kepala sekolah, seperti pembagian pekerjaan ke dalam berbagai tugas khusus yang harus dilakukan guru serta fungsi-fungsi manajemen lainnya. Dengan demikian, pelaksanaan pembelajaran harus mempertimbangkan beberapa hal, seperti tidak ada satu metode pembelajaran yang unggul untuk semua tujuan dan semua kondisi. Metode pembelajaran yang berbeda memiliki pengaruh yang berbeda pada hasil pembelajaran, dan kondisi pembelajaran yang berbeda memiliki pengaruh yang konsisten pada hasil pembelajaran. Baiklah, selanjutnya yaitu evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah proses sistematis untuk mengetahui seberapa jauh tujuan pembelajaran telah dicapai dan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Evaluasi pembelajaran melibatkan beberapa tahapan seperti perencanaan, pengumpulan data, analisis, dan tindak lanjut. Tahapan evaluasi pembelajaran meliputi yang pertama, perencanaan. Perencanaan evaluasi pembelajaran melibatkan menentukan tujuan evaluasi, menentukan metode evaluasi, dan menentukan kriteria evaluasi. Yang kedua, pengumpulan data. Pengumpulan data melibatkan pengumpulan data tentang proses dan hasil pembelajaran. Data ini dapat berupa tes, observasi, wawancara, atau survei. Yang ketiga, analisis. Analisis data melibatkan menganalisis data yang dikumpulkan untuk mengetahui seberapa jauh tujuan pembelajaran telah dicapai. Yang keempat yaitu tindak lanjut. Tindak lanjut melibatkan mengambil keputusan berdasarkan hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Baiklah, selanjutnya evaluasi pembelajaran memiliki beberapa tujuan, seperti yang pertama, mengetahui seberapa jauh tujuan pembelajaran telah dicapai. Evaluasi pembelajaran membantu mengetahui seberapa jauh tujuan pembelajaran telah dicapai dan untuk menentukan apakah tujuan tersebut telah tercapai. Yang kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran. Evaluasi pembelajaran membantu meningkatkan kualitas pembelajaran dengan mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan dalam proses pembelajaran. Baiklah, yang ketiga yaitu meningkatkan kemampuan guru. Evaluasi pembelajaran membantu meningkatkan kemampuan guru dalam memberikan umpan balik yang efektif dan memberikan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Evaluasi pembelajaran juga melibatkan beberapa metode, seperti yang pertama, tes. Tes adalah metode evaluasi yang melibatkan memberikan soal-soal yang harus dijawab oleh siswa untuk mengetahui seberapa jauh mereka telah memahami materi. Yang kedua yaitu observasi. Observasi adalah metode evaluasi yang melibatkan mengamati siswa dalam kegiatan belajar untuk mengetahui seberapa jauh mereka telah memahami materi. Yang ketiga yaitu wawancara. Wawancara adalah metode evaluasi yang melibatkan mengadakan wawancara dengan siswa untuk mengetahui seberapa jauh mereka telah memahami materi. Yang keempat yaitu survei. Survei adalah metode evaluasi yang melibatkan mengumpulkan data dari siswa, guru, atau orang tua siswa untuk mengetahui seberapa jauh mereka telah memahami materi. Baiklah, selanjutnya yaitu model pengimplementasian manajemen pembelajaran di sekolah yang efektif dan efisien. Melibatkan beberapa komponen penting seperti perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Berikut beberapa model yang dapat digunakan dalam pengimplementasian manajemen pembelajaran di sekolah, yaitu yang pertama, model penelitian tindakan kelas atau PTK. Model ini dikembangkan oleh Chemnitz dan Taggart dan melibatkan tahap-tahap penelitian tindakan kelas yang dilakukan dalam 2 siklus. PTK ini digunakan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam perencanaan proses pembelajaran dan meningkatkan kualitas pelaksanaan proses pembelajaran. Yang kedua yaitu model manajemen berbasis sekolah atau bisa disebut dengan MBS. Model ini memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung warga sekolah. MBS ini bertujuan agar otonomi sekolah diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mengurus segala keperluan dan mengembangkan programnya. Yang ketiga yaitu model manajemen kurikulum merdeka belajar.
Model ini dikembangkan untuk menciptakan nuansa pembelajaran yang berbeda, yang nyaman bagi guru maupun siswa, dan menyesuaikan perkembangan pendidikan yang ada. Kurikulum Merdeka Belajar ini tidak hanya untuk meningkatkan kemampuan kognitif siswa, namun juga untuk mengembangkan kepribadian dan karakter siswa. Yang keempat yaitu model implementasi manajemen berbasis sekolah atau yang biasa disebut dengan MBS. Model ini mengacu kepada sekolah swa-manajemen self-managing school, bukan pada penyelenggaraan sekolah mandiri self-governing school. MBS ini memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung warga sekolah. Nah, baiklah, beberapa hal yang melibatkan pengimplementasian manajemen pembelajaran di sekolah yang efektif dan efisien, yaitu yang pertama, keterlibatan guru. Guru harus terlibat aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua yaitu partisipasi warga sekolah. Partisipasi warga sekolah seperti guru, siswa, dan orang tua sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan meningkatkan tanggung jawab terhadap sekolah. Yang ketiga yaitu evaluasi yang sistematis. Evaluasi yang sistematis dan berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan untuk mengetahui seberapa jauh tujuan pembelajaran telah dicapai. Yang keempat yaitu kurikulum yang dinamis. Kurikulum yang dinamis dan fleksibel sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan untuk menyesuaikan perkembangan pendidikan yang ada. Baiklah, itulah materi dari pengimplementasian manajemen pembelajaran di sekolah. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan tentang materi manajemen pembelajaran di sekolah. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.